Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Disdik? Hari ini kita bertemu kembali di podcast Disdik Depok. Dan hari ini juga kita kedatangan tamu yang istimewa. Saya perkenalkan. Assalamualaikum Bapak Muhammad Sumardi MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, beliau saat ini sebagai penilik Dikmas, betul Pak? Penilik Betul, Dikmas ya. pendidikan masyarakat. Baik, Bapak mohon ini saya ingin tanya sedikit nih. Mm. Kalau di penilik Dikmas itu apa yang Bapak lakukan, Pak, selama ini? Jadi di pendidik Dikmas itu tugas pokoknya pendampingan dan pemantauan. Ada beberapa wilayah yang saya emban ya untuk pendampingan dan pemantauan tersebut di daerah Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Tapos. Pendidikan masyarakat meliputi dua kategori pendidikan, yaitu pendidikan kesetaraan (PKBM) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan LKP Lembaga Kursus dan Pelatihan. Kalau yang paket-paket itu ada di mana, Pak? Ada Paket A, B, di C, D itu ada di mana? kesetaraan, jadi setara SD paket A, setara SMP paket B, setara SMA paket C. Oh, jadi walaupun Dinas Pendidikan selama ini hanya sampai SMP, tapi kalau paket itu kita sampai di paket C ya, Pak? Betul. Artinya paket setara SMA pun Mm-mm. masih ditangani oleh Dinas Pendidikan, khususnya Bapak sebagai penilik Dikmas, Pak. Betul, sampai paket C, setara dengan SMA. Oke, itu ya, Pak. Baik, kemudian ruang lingkup kerja Bapak kan juga ada di LKP ya, lembaga Betul. kursus. Itu yang lembaga kursus seperti apa yang selama ini Bapak tangani, Pak? Rumpunnya cukup banyak, jenis pelayanannya juga banyak, dari yang sifatnya untuk wisata, olahraga, sampai keterampilan, keterampilan khusus juga ada, Ya. gitu. Jadi ada juga yang memang melayani masyarakat dengan apa menengah ke atas ya, mungkin yang peserta didiknya atau yang menengah ke bawah atau campuran seperti itu. Baik. Berarti kalau Banyak lembaga beragam. kursus itu swasta ya, Pak? Jadi Betul, dari swasta ya. betul. Baik, Pak Sumardi, momen kita ketemu nih. Mungkin Bapak selama ini kan menangani pendidikan di masyarakat ya. Kita hubungkan dengan sekarang di bulan Ramadan nih, Pak. Betul. Barangkali bagaimana Bapak mengaitkan selama ini tugas Bapak sebagai penilik di pendidikan masyarakat dengan peningkatan iman dan takwa barangkali selama menjalankan bulan Ramadan ini, Pak. Betul. Kira-kira bagaimana Bapak melakukan itu di lapangan, Pak? Baik, Sobat Disdik yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dalam bulan puasa ini luar biasa, ya kan? Kita dididik untuk kan di pendidikan berhasil di dalam bulan puasa ini seperti satu wadah yang yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain, kan begitu ya. Jadi saya ibaratkan kalau pendidikan iman takwa ini di bagian pendidikan, terutama pendidikan masyarakat, itu mungkin menjalankan sebagian fungsi dari masjid, ya masjid. Kenapa bisa begitu? Itu mungkin cara pandang saya. Iya. Pandangan saya karena ketika ada keimanan, kemudian ada pendidikan untuk ketakwaan. Nah, fungsi di bulan Ramadan ini banyak lembaga-lembaga yang mengadakan kegiatan-kegiatan ya untuk mendalami hal tersebut. Gitu. Baik. Jadi masalah keagamaan ya, apalagi Bapak selama ini kan di masyarakat ya. Jadi beda dengan mungkin pendidikan formal ya seperti di Betul. sekolah gitu. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat, tentu di sana akan ada banyak mungkin problem permasalahan atau mungkin selama ini apa yang Bapak temukan yang unik dalam melakukan kegiatan dengan masyarakat ini, Pak? Iya, di pendidikan masyarakat itu
awalnya kita kenal dengan pendidikan luar sekolah. Kemudian kita kenal juga sekarang namanya PNF, pendidikan non Non formal. formal. Nah, di peraturan yang terbaru itu namanya Dikmas, pendidikan masyarakat. Tapi intinya sama, bahwa kita menyentuh hal-hal yang tidak terjangkau di pendidikan formal. Jadi banyak yang kita ketemukan yang tidak diketemukan di pendidikan formal. Karena pendidikan ini kan mau mengangkat derajat dari ketidaktahuan ya, ilmu yang tidak berilmu diberdayakan menjadi yang dia punya ilmu. Kemudian dari status sosial dia tidak berdaya, dimiskinkan dengan keadaan dia putus sekolah dan sebagainya. Ini dia diberdayakan untuk meningkat. Dan itu bisa caranya dengan ilmu itu sebenarnya tidak terpisah antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sesungguhnya sebenarnya kita belajar dunia seharusnya juga kita mengingat Allah gitu. Oh, baik. Terima kasih. Kemudian lanjut Pak, ketika kita mungkin Bapak di masyarakat di sana berarti kan harus juga berhubungan dengan mungkin seperti pemuka agama, Pak RT RW. Apakah juga dilakukan itu Pak, pendekatan seperti itu? Betul. Ketika kita ketemu dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kita minta beberapa data yang warga Pak RT ini atau Pak RW ini yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Nyatanya ketika kita salurkan, jadi ini ada PKBM kalau di yang SKB itu sifatnya di bawah langsung oleh pemerintah kementerian dan pemerintah Kota Depok. Kemudian ada juga yang partisipasi masyarakat, yang PKBM. Dan itu kita salurkan. Dan alhamdulillah banyak yang terbantu. Contohnya kemarin saya ketemu dengan anak yang bajunya saja tuh hanya satu itu. Oh, baju Iya, hanya satu yang iya, dipakai itu yang aja ya. dipakai. Jadi Baik. ditanya saya wawancara basah gitu. Jadi kenapa basahan gitu? Ketika rupanya satu, terus dikasih tas. Rupanya tasnya itu gantian dengan adiknya. Adiknya itu Senin Hmm, sampai Jumat, dia Sabtu dan sampai Minggu gitu. Jadi di masyarakat itu benar-benar banyak yang perlu kita tolonglah dari segi pendidikannya baik. gitu. Nah, saya menarik tadi menghadapi kasus tadi seperti itu Pak. Tentu yang kita khawatirkan kan bagaimana dengan pendidikan agamanya gitu. Barangkali selama ini kan mereka nggak dapat pendidikan Betul. formal ya, nah pun tidak. Kemudian mungkin pendekatan seperti apa nih untuk anak seperti tadi contohnya untuk apa namanya kita terapkan masalah keagamannya Pak. Kita hubungannya dengan iman dan takwa tadi Pak. Betul. Di PKBM itu sendiri juga kita sudah himbau untuk mengadakan kegiatan di bulan Ramadan ini. Kemarin saya ke Bojongosari, alhamdulillah ada kegiatan dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi ratusan, 100 lebih itu Oh jumlahnya pesertanya ada pesertanya. seratusan lebih banyak ya. Ya, itu dari jam 2 siang sampai tarawih. Jadi Sampai dia tarawih. melakukan buka bersama, tara sholat maghrib, sholat isya dan tarawih. Dan alhamdulillah ada saja donatur. Jadi mereka hanya membawa tempat makan saja dan tempat minum saja. Oh, Dan itu sudah berjalan sampai minggu yang kedua ini dan insya Allah akan berjalan lagi sampai berikutnya sampai akhir Ramadan. baik. Mudah-mudahan ada keberlanjutan juga Pak ya terkait Betul. kegiatan ini. Kemudian kemarin yang Bapak ikuti itu umurnya dari umur berapa Pak yang mengikuti kegiatan tersebut? Jadi putus sekolah itu bisa di usia sekolah. Jadi dia sudah banyak sekarang yang usia 7 sampai 21 itu kemarin hampir separuhnya saya lihat. Hmm, Ke 50% lah. baik, Kemudian di usia 21 ke atas, bahkan ada yang ibu-ibu, yang bapak-bapak juga ikut gitu. baik. Mungkin saya melihat mungkin perbedaannya dengan sekolah formal ya bicara kedisiplinan barangkali menjadi PR juga Pak ya. Betul. Sementara kan kegiatan kita memang Ramadan ini kan dinas pendidikan semuanya ya. Kita tidak hanya untuk sekolah-sekolah yang formal, non formal juga semuanya juga harus mengikuti kegiatan ini.
Jadi dampaknya mungkin terasa Pak ya kegiatan ini buat buat mereka ya. Betul. Jadi, kan materi ada tuh yang tentang agama khusus, ada juga yang tentang motivasi. Nah ini, mereka ini kan, berhadapan langsung dengan permasalahan masyarakat. Nah Ya, kalau, tidak dibimbing bisa kemungkinan salah jalannya lebih besar. ya, Karena, mereka juga secara ekonomi kurang gitu. ya. Kemudian hal-hal yang, apa namanya, tantangan bagi mereka juga, dengan waktu dan sebagainya, fasilitas sebagainya, juga mereka tidak terjangkau. Nah dengan adanya, apa namanya, menanam iman, apa yang dia dapat itu bisa dia syukuri. Jadi ketika alhamdulillahillazi ala kulli hal gitu. Jadi saya kemarin juga pesan seperti itu. Ketika dia berada dalam keadaan bagaimanapun ya, paling tidak dia berusaha untuk mensyukuri apa yang dia punya kan gitu. Kalau Iya. dia lihat kekurangannya pasti banyak kan gitu. Tapi ketika dia mensyukuri apa yang dia ada, kesehatan misalnya, ada, apa, bentuk tubuh yang sehat, kemudian lengkap, sebagainya. Itu kalau dia bisa optimalkan, banyak, dari kalangan menengah ke bawah atau, duafa atau yang miskin dan sebagainya, itu, banyak orang-orang sukses, yang kemudian hari sangat berguna bagi, bangsa, negara, dan agama. Oh, baik. Berarti ada satu kata kunci ya, Mhm, mensyukuri ya. Kalau mereka sudah mensyukuri apa yang mhm, mereka terima saat ini, insya Allah betul, iman ketakwaan itu juga akan bisa kita munculkan ya betul. Pak. Baik, ini yang terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di masyarakat, khususnya mungkin binaan Bapak di pendidikan masyarakat. Pesannya terus untuk bersemangat, menanamkan spiritualisme karena, dengan tantangan di zaman yang sekarang serba material, begitu ketika ada iman, apalagi dipupuk dengan bulan Ramadan ini, insya Allah mereka bisa menghadapi kehidupan mereka untuk masa yang, cukup panjang ya, remaja ini masanya cukup panjang. Jadi ketika kita sebagai tutor atau guru di, PKBM, pendidikan formal, ini bisa menanamkan nilai itu suatu amal soleh yang luar biasa, gitu. Baik, terima Mhm, kasih. Demikian Sobat Didik, khususnya teman-teman di pendidikan masyarakat ya Pak. mhm, Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Sumardi terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita selama di bulan Ramadan, khususnya berkaitan dengan pendidikan masyarakat. Baik Sobat Didik yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian berakhir sudah podcast kita pada hari ini. Saya host Muhammad Yusuf, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.